sayangi ibu kan gitu ya. Iya, iya. Gitu. Ibu 3 kali baru kali ayah. Iya, iya, ibu dulu. Jadi bukan berarti kayak tidak jangan saya berbakti, tapi ibu dulu dahulukan gitu baru Yang ayah. diutamainya ya. Iya seperti itu. Jadi kalau belum paham ya bisa mengaji aja. Jadi jangan berhenti mengaji ya. Iya. Terus saran saya yang kedua dari zaman sekarang, tekankanlah menimba ilmu awali dengan sesuai agama masing-masing ya mungkin gitu ya. Iya, Kalau iya. saya agama, kalau mungkin yang mendengar, tekankan diri dari agama pribadi masing-masing, lalu ke sekolah gitu ya, ilmu sekolah, ilmu umum gitu. Karena kalau dua pondasi ini nggak ada, hidup itu kayak nggak ada sayapnya gitu, Ya, pincang gitu. Contoh ilmu agama ada, ilmu ijazah dan sebagainya itu di sekolah sampai tamat kuliah ada. Itu kan ilmu dunia disebutnya ya. Ada. Pasti kesananya ngaco, maksud ngaconya gitu lebih ke manusiawi lah, lebih ke nafsu yang ditekankannya gitu. Tapi kalau agamanya juga ditekankan, diimbangi gitu ya, pasti ilmu syariat hakikatnya juga ada. Contoh seimbang ya. mau kerja nih, kerja ibadah seimbang. Iya. Gitu. Terus memimpinnya juga seimbang gitu, adil. Tapi kalau nggak ada agamanya nih cuman satu nih, ini apa, sekolahnya aja sampai kuliah, pasti kesannya semena-mena gitu. Kalau kan itu kan kalau yang sekolah umumnya saja. Nah, kalau yang agamanya saja, jadi ngaji aja gak sekolah gak apa gitu. Itu Kalau gimana? menurut saya itu lebih ke apa? Saham diri yang luar biasa gitu ya. Luar biasanya apa? Kalau misalkan agamanya saja, pasti sekolah ini ngikut. Terutama pribadi saya kan SD. Bener nggak? Saya bicara kayak gini kan seolah-olah saya ini udah kuliah dokter kan. Kayak saya SD. Benar juga ya. Nah, ini ya, ilmu dasar sekolah sampai kuliah ini nggak ada, tapi ilmu agama ini ada. Karena di ilmu agama mengajarkan ilmu yang ada di sekolahan. Sebenarnya ilmunya ada di mana? Di Al-Quran. Dari mana? Dari para ustadz, para asadir gitu ya, para habaib dan para santri dan para yang lainnya. Karena di ilmu agama kan Allah yang menciptakannya, segala alam semesta dan kehidupannya pasti rahasianya dipegang oleh Allah gitu ya. Kalau ingin tahu pegang rahasianya, lo harus dekatkan diri sama Allah ya, sama Rasulnya juga, sama orang-orang yang solehnya, mengikuti yang baiknya, menjauhi haramnya, penghalangannya. Secara tidak langsung ilmu dunia ini, sebut saja ini kuliah sampai selesai ilmu dunia gitu ya, pasti diberikan sama yang menciptakannya gitu ya, gitu. Jadi bisa mengalahkan yang kuliah gitu ya. Gitu. Tapi bukan berarti mengalahkan yang kuliah ya. Yang kuliah juga pasti ada kelebihannya gitu. Cuman nggak bisa melebihi menyaingi yang ilmu agamanya lebih kuat. Iya, ilmu agama itu ya. Tapi kalau ilmu agamanya nggak ada, cuman ilmunya dunia saja, yakin hancur ini alam dunia. Jadi gak seimbang gitu ya. Seimbang gitu. Gitu. Antara ilmu agama dan ilmu itu ya, gitu. ilmu dunia. Tapi sekolah juga perlu, bahkan saya menekankan wajib. Kenapa? Kalau nggak ada sekolah, ilmu agama tuh dibawa gitu ya, dipesan dari Rasulullah, disempurnakan. Iya. Terus kita mengamalkannya. Kalau kita nggak memiliki ijazah sampai kuliah, sampai akhir, nah agama kita sulit berkembang. Apalagi zaman sekarang. Kenapa? Iya. Contoh, teman saya ini memiliki ilmu agama yang sangat kuat, sangat besar gitu ya. Bagaimana cara mengamalkannya dengan orang-orang besar, pemimpin dan lain sebagainya, kalau kita nggak memiliki ijazah? Benar nggak? Karena ijazah digunakan untuk pangkatnya dan jabatan dan lain sebagainya. Kan ketika kita berhasil pangkat jabatannya gitu, memiliki ilmu agama pasti adil kan gitu. Tapi kalau nggak ada, hancur dari kepemimpinan sampai atas pasti hancur gitu. Gitulah cara kami para pesantren dan lain sebagainya, mengikat sekolahnya wajib, ilmu agamanya juga wajib. Jangan sampai keduanya ini nggak ada gitu ya. Iya. Soalnya ini nggak akan terhargai oleh dunia gitu, dunia yang ada di sini. Jadi imbang gitu ya. Iya. Gitu. Di ilmu agama kita tetap harus belajar ya. Ilmu dunia juga kita harus belajar, harus seimbang. Di dunia gitu, bukan di akhirat. Kita nikmati ini kan, kata Allah juga nikmati apa ya, segala yang ada syukuri. Jangan disempit, yang menyempitkan itu kan pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Padahal dunia itu lega ya. Iya, sangat luas. Sangat luas. Yang menyempitkan kita itu pikiran kita sendiri. Contoh, kita putus dengan kaboko apa diselingkuhi. Dunia itu asa sempit ya, sempitnya gitu. Tapi pikirannya hanya itu aja gitu ya. Monotonnya nggak mau kerja, mati gitu hidup. Karena kata Allah jangan kayak gitu. Dunia itu lega, silakan nikmati gitu ya. Wah benernya pikiran tuh presin kayak mana, satu sisi ke sini, coba ini itu, ternyata bener leganya, banyak lebih yang sayang dan lain sebagainya gitu ya.
luas gitu dunia ini teh gitu. Cinta yang menyempitkan itu pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Manusia sendiri. Akhirnya diikuti sama nafsunya, nuraninya nanti mati gitu. Tapi kalau nuraninya hidup, nafsunya di teng habis, nanti pikirannya juga saya gitunya sehat. Bagus ya. Oh ternyata dia ninggalin kita karena ada yang lebih dari saya. Oh nggak apa-apa. Satu. Terus yang kedua, karena Allah sayang dengan kita. Kalau kita menikah dengan dia, kata Allah teh, kamu akan celaka. Lebih baik saya pisahin. Karena kamu lebih luar biasa. Kamu jadi manusia lebih biasa dari di iman, sekolah dan sebagainya. Kamu lebih biasa daripada si wanita ini, gitunya. Jadi dia bukan yang terbaik. Coba kalau kita menikah sama dia, contoh, kata Allah teh, pasti kamu celaka gitu, beban. Gitu. Tapi pisahin, nah jodoh kamu mah ini. Tapi kalau kamunya nggak ikhlas, nggak ridho dengan kejadian ini, jodoh ini saya sempitkan lagi. Maka saya hilangkan gitu. Gimana cara nggak menghilangkannya? Ya bersihan diri dengan tobat, zikir, kepada dan sebagainya. Akhirnya Allah ridho, dibukalah pintu rezeki. Jodoh juga rezeki sama kan? Rezeki hadir, jodoh gitu kan? Hadir, nah gitu. Nanti hadir semua. Tapi kalau pikirannya kotor, ini hilang semua. Gitu. Bahkan jika pikiran saya kotor sampai sekarang, sampai awal akhir, saya juga nggak akan bertemu dengan orang hebat seperti kalian ini. Saya juga nggak akan bertemu. Gitu. Nggak akan cerita gitu ya. Karena pikiran saya bersih, bertemu dengan sefrekuensi, saya bersih gitu ya. Tapi kalau pikiran saya kotor, mabuk dan sebagainya, saya nggak akan ada di sini. Mungkin kalian juga akan menjauhi karena saya tukang mabuk gitu. Kayak belum tentu kenal juga. juga. Itu hikmah-hikmahnya yang bisa diambil gitu ya, yang saya lakukan terutamanya. Ternyata ya sangat luar biasa sekali perjalanan hidup dan apa yang sudah dilalui dan apa yang dialami oleh Kang Sidik ini. Karena tidak semua orang ya bisa merantau jauh dari orang tua seperti itu ya. Ya memang nggak semua orang bisa, tapi kebanyakan juga ada yang bisa gitu. Tapi tidak selalu mudah gitu. Dengan beda-beda beragam cerita hikmah ya, pribadi masing-masing. Semua bagus ya ceritanya. Bagaimana nih kalau salah satu cerita dari Kang Sidik kami buatkan film nih? Ya itu bagus Kang Sidik, itu apa ada gitu ya kisah dari Kang Sidik yang belum diceritakan, bisa dibuatkan film yang bisa menjadi inspirasi untuk penonton. Insya Allah ada cerita kejadian di Bandung ya, bisa nih buat film, bisa. Ada kejadian hidup saya waktu di Bandung ya, kerja di masih pembeksian gitu, tapi agak besar gitu. Oh tapi belum yang diceritakan yang tadi bukan? Beda ini bukan. Jadi itu mah beres-beres hidup yang saya ceritakan itu ya? Saya tuh pergi lagi ke Bandung gitu. Wah kayaknya bakal seru nih ya ceritanya. Kan di sana mah saya udah terpoles tuh pikiran, hati dan jiwa dan sebagainya. Inti nama cek Allah teh amalkeun gitu nih. Nah gitu. Jadi pembuatan film ini itu bukan untuk tidak ada maksud apapun ya, hanya untuk jadi inspirasi. Dan untuk teman-teman semuanya ditunggu ya, kalau penasaran dan ingin tahu filmnya apa dan judulnya apa, terus pantengin channel ini, podcast ini, nanti akan ada update selanjutnya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Anden Sherman. Saya Yusuf Muhammad Saringgit. Saya Muhammad Sidik Zailani. Kami undur pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.